Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terasa susah dan rezeki terasa menjauh? Rasanya masalah datang silih berganti dan hidup seperti tidak berpihak kepada kita. Sementara itu, saat kita melihat kehidupan orang lain, sepertinya mereka hidup lebih mudah, rezeki mereka lancar, dan mereka terlihat bahagia. Perasaan iri pun muncul disertai dengan pikiran negatif. Mungkin kita berpikir, jangan-jangan dia kaya karena hasil korupsi, atau mungkin dia bersekutu dengan jin pesugihan. Namun sebaiknya kita berhenti dari sifat iri tersebut. Mari kita introspeksi diri. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan yang membuat rezeki sulit datang kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak akan menzolimi hambanya. Allah selalu membuka jalan dan mempermudah hidup kita. Tetapi mengapa terkadang rezeki terasa tertutup? Dalam video ini, saya akan membahas 9 hal yang bisa menyebabkan rezeki terasa menjauh. Semoga kita semua bisa belajar dari ini dan mulai memperbaiki diri. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ringankanlah tangan sahabat untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video Islami dari channel ini. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah. Yang pertama, perbuatan syirik. Apakah kita masih menyekutukan Allah? Meskipun hanya dalam hati, syirik adalah dosa besar. Salah satu contohnya adalah ketika kita percaya bahwa rezeki kita datang karena benda-benda keramat atau karena seseorang yang kita anggap sebagai pembawa rezeki. Padahal hanya Allah yang memberi rezeki. Kita bisa bersyukur kepada orang yang membantu, tapi jangan sampai kita percaya bahwa rezeki yang datang dari mereka. Segala sesuatu datang hanya karena izin Allah. Kedua, perhatikan sholat kita. Apakah kita sudah menjalankan sholat 5 waktu dengan baik? Terkadang kita mungkin masih lalai dan hanya sholat 3 waktu atau bahkan kurang. Padahal sholat adalah tiang agama dan salah satu kunci rezeki. Mulailah dengan melengkapi sholat 5 waktu. Jika masih malas, tambahkan secara perlahan, misalnya mulai dari 4 waktu, lalu akhirnya menjadi 5 waktu. Setelah itu cobalah untuk sholat di awal waktu, jangan menunda-nunda. Ingat, waktu yang kita luangkan untuk sholat sangat singkat dibandingkan dengan waktu yang kita habiskan untuk hal lain. Ketiga, jangan menyakiti hati orang tua. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jika kita pernah menyakiti hati orang tua, mintalah maaf kepada mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal, doakan mereka dan mohon ampun kepada Allah. Meminta maaf dan berbuat baik kepada orang tua adalah salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Keempat, hindari memakan harta yang bukan hak kita. Dari rezeki yang kita dapatkan, ada hak orang lain, seperti fakir miskin dan anak yatim. Kita wajib menyisihkan sebagian rezeki kita, yaitu 2,5% dari penghasilan kita untuk mereka. Jangan takut jika kita hanya bisa memberi sedikit. Niatkan karena Allah, dan insya Allah rezeki kita akan dilipat gandakan. Kelima, berdagang dengan jujur. Saat kita berdagang atau berbisnis, jujurlah kepada pelanggan. Jangan mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang. Meskipun keuntungan yang kita dapatkan mungkin lebih sedikit, Allah akan memberkahi rezeki kita. Sebaliknya, orang yang tidak jujur mungkin mendapatkan keuntungan besar di awal, tetapi di akhir hidupnya mereka akan mengalami banyak kesulitan. Keenam, jangan menyakiti anak dan pasangan. Jika kita merasa marah atau kesal terhadap anak atau pasangan, cobalah untuk introspeksi diri, diskusikan permasalahan dengan tenang dan cari solusi bersama. Jika masalah kita tak kunjung selesai, serahkanlah kepada Allah dengan berdoa dan berusaha.
insya Allah kita akan menemukan jalan keluarnya. Bagi yang belum menikah, ini bisa menjadi pelajaran agar kelak bisa menjadi pasangan yang baik. Ketujuh, hindari berbohong. Berbohong meskipun demi kebaikan tetaplah perbuatan yang tidak baik. Ketika kita mulai terbiasa berbohong, rezeki kita akan semakin sulit. Oleh karena itu, cobalah untuk mengurangi kebiasaan berbohong sedikit demi sedikit. Jadilah orang yang jujur meskipun terasa berat di awal. Dengan bersikap jujur, hidup kita akan terasa lebih tenang dan nyaman. Kedelapan, jangan menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Bagi yang diberi amanah sebagai pemimpin, baik di lingkungan kerja maupun di rumah tangga, hindari menyalahgunakan kekuasaan. Misalnya dalam lingkungan kerja, jangan menggunakan jabatan untuk mempermudah urusan korupsi atau penipuan. Di dalam rumah tangga, jangan memperlakukan pasangan atau anak layaknya pembantu. Libatkan mereka dalam keputusan yang baik, karena mereka adalah partner hidup kita. Kesembilan, jangan pelit dalam bersedekah. Sifat pelit bisa membuat rezeki kita menjadi sempit. Ingatlah, apa yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita dengan jumlah yang lebih besar. Jika kita mempersulit orang lain, Allah juga akan mempersulit urusan kita. Namun jika kita mempermudah urusan orang lain, Allah akan memudahkan kita dalam segala hal. Sahabat Maryam yang dirahmati Allah, itulah 9 penyebab utama kenapa rezeki kita bisa terasa sulit datang kepada kita. Mulai sekarang, mari kita hindari perbuatan-perbuatan tersebut dan tanamkan kebaikan dalam diri kita. Insya Allah, dengan menghindari hal-hal yang tidak baik, hidup kita akan menjadi lebih berkah dan rezeki kita akan semakin lancar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.